Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, salam belas kasih hati kudus Yesus. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam berkat Tuhan. Hari ini hari Rabu, tanggal 9 November 2022. Marilah kita berdoa, mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan dan meresapkan dalam hidup kita. Kita buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 2, ayat 13 sampai 22. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksud Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, pada hari ini gereja merayakan pesta pemberkatan gereja Basilik Lateran yang sering juga disebut sebagai Basilika Agung Santo Yohanes Lateran, yang merupakan katedral gereja Roma. Pada perikop yang baru saja kita dengarkan hari ini, ada beberapa hal yang bisa menjadi permenungan bagi hidup beriman kita. Yang pertama, ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Apa yang terjadi? Di dalam bait Allah didapati sebagai tempat berjualan bagi para pedagang dan tempat penukaran uang. Sungguh suatu tindakan yang tidak pada tempatnya dan tidak pantas dilakukan di dalam bait Allah. Yang kedua, ketegasan tindakan Yesus terhadap perbuatan para pedagang. Yesus ingin mengembalikan fungsi semula dari bait Allah sebagai tempat yang kudus. Yang ketiga adalah reaksi orang-orang Yahudi akan tindakan Tuhan Yesus terhadap perbuatan mereka, yang berlanjut pada jawaban Tuhan Yesus, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali." Pesta yang kita rayakan hari ini bukan sekedar untuk mengenang pemberkatan Basilik Lateran. Lebih dari itu, gereja harus menjadi tempat kudus. Bukan hanya tempat itu saja yang menjadi kudus, namun juga umat Allah yang merupakan bait kudus Allah, karena Allah bersemayam di dalam dirinya. Sejak kita dijadikan dan menjadi sempurna karena rahmat pembaptisan yang kita terima. Kekudusan diri merupakan anugerah dari Allah.
namun terkadang tercemar oleh tindakan-tindakan yang tidak pantas. Pastilah bukan tindakan dan sikap seperti yang dilakukan oleh pedagang-pedagang di bait Allah, namun oleh tindakan kita yang jauh dari cinta belas kasih dan jauh dari kehendak Allah dalam diri kita yang menyebabkan kita cemar karena dosa. Sebagai umat beriman Kristiani, sudah seharusnya kita berani berbeda dalam bertindak, berkata, dan bersikap, entah saat dibutuhkan untuk serius maupun saat bergurau, agar kita dapat menjadi saksi Allah yang adalah kudus. Sebagai anggota gereja, kita dipanggil untuk menjaga kekudusan kita, agar gereja kita layak disebut sebagai tempat kudus. Hati kita adalah bait suci Allah, tempat Allah bersemayam. Semoga kita dimampukan untuk menjaga kesucian hati kita. Marilah kita bangun sikap tobat, agar hati kita layak sebagai tempat Allah bersemayam. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau menghendaki agar kerajaan-Mu hadir secara nyata di dalam gereja sebagai tanda keselamatan di dunia ini. Semoga dengan terang dan bimbingan Roh Kudus-Mu, Engkau menjadikan kami kenisah, bait kudus rahmat-Mu, dan memperkenankan kami memasuki kediaman-Mu yang mulia. Engkaulah Tuhan Sang Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, salam sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.